Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten ini kami ingin sedikit berbagi pengalaman ya. Tetapi sebelumnya kami ini sedikit bercerita dulunya mas perihal AC yang bermasalah ini ya. Jadi begini, ini AC yang ini tuh pemiliknya ini membeli AC second ceritanya gitu ya. Entah mungkin udah berapa lama gitu ya. Pas kebetulan sekarang ketika ada masalah kami yang dipanggil gitu ya. Nah, kami merasa curiga emang AC ini kok mati hidup begitu ya. Bahkan di sini juga di outdoor unitnya nampak ya ada bunga esnya ya, pipa yang kecilnya itu. Dan tekanannya pun hanya sekitar berapa ini? 35 ya, kurang lebih 35-an lah, nggak nyampe 40 ya, pantas aja ya menjadi nimbul bunga es gitu ya. Nah, disinilah fungsinya kita memiliki atau dipandukan alat tersebut antara manifold atau meteran freon itu dengan tang ampere. Jangan sampai terjebak dengan hal seperti ini ya. Jadi ini AC ini sudah bermasalah sebetulnya. Dia punya gumparan dinamonya itu udah bermasalah, ampernya tuh sudah tinggi gitu ya. Kenapa bisa kami katakan seperti itu? Karena setelah kami cek tekanan freon emang menunjukkan menunjukkan kekurangan gas freon dan nimbul bunga es ya. Kalau ini kami belum memakai tang ampere terlebih dahulu ya. Tampilan foto yang ini tuh belum kami ambil tang ampere dulu gitu ya. Jadi sebelum mengisi gas freon kita wajib memiliki atau mempergunakan manifold ini sebagai petunjuk tekanan PSI gas freon dengan mempergunakan tang ampere. Kalau kita berpatokan hanya dengan meteran freon ya atau manifold ini, kami katakan meteran freon aja lah ya, itu bisa kejebak. Bisa kejebaknya apa? Kondisi kompresor ini masih bagus atau tidaknya kita tidak tahu kalau kita tidak memakai tang ampere ya. Nah, pas kebetulan ini kondisi AC itu kalau untuk tingkat kebersihannya masih bersih. Kondensor semua masih bersih, evaporator semua masih bersih gitu ya. Nah, sekarang baru kita melihat dari ampernya ya. Nah, begitu kita lihat ampernya, nah Anda bisa melihat kan dengan tekanan yang istilahnya ya mungkin itu awal setar ya. Awal setar kami langsung ngecek tekanannya hanya 35-an dan terjadi bunga es. Tapi itu untuk awal setar itu hal biasa terjadi dulu. Ada bunga es ya, tapi kalau AC yang normal itu ketika nimbul bunga es lama-lama itu gas freonnya naik gitu ya, terus mulai melumer esnya tersebut ya, bunga esnya tersebut. Nah, tetapi di sini lain cerita ya, begitu kami mempergunakan tang ampere ya, ini bisa Anda lihat nih ya, kondisi AC ini udah nyala ya. Ampernya ini sudah mendekati batas maksimal. Walaupun di sini di name flatnya ini sudah remang-remang, tapi kami masih bisa ngelihat ya. Mungkin kalau di kamera ini, di video ini gak kelihatan ya, maka kami tulis di sini ya. Kami catat nih ya. Ampernya ini di name flat itu 52 hingga 5,3. Ya maksudnya 5,2 hingga 5,3. Tetapi ya, freon ini, gas freon ini hanya mentoknya itu tidak bisa lebih lagi gitu ya. Hanya 39. Ya antara 40 39 lah gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu tuh tentu proses pendinginan tuh udah nggak normal gitu ya. Walaupun kita paksain gitu ya, kita paksain yang penting tidak jadi bunga es, tidak menimbul bunga es. Kalau di posisi 40 ini pas kebetulan freon 22 ya, masih freon 22 ya. Kalau 40 itu sudah tidak terjadi ini, ada bunga es ya, hilang bunga esnya ya. Cuman proses pendinginannya itu udah bermasalah di evaporatornya gitu ya. Karena kalau timbulnya bunga es itu antara 30 35 ya, itu 30 35 itu masih nampak ada bunga es. Begitu 35 lewat ya mulai melumer gitu ya. Nah, pas kebetulan di sini ini sudah tertera ya 39 hingga 40 ini cuman sayangnya ampernya udah 5,1 gitu ya.
Nah, jadi kalau kita seperti ini terjadi, ya tentu di evaporator ini juga bermasalah gitu ya. Nah, di evaporator ini ya bisa di bagian bawah ini kering nih ya. Di bagian bawah ini 1,5 PK ya, ini 1,5 PK. Nah, jadi yang dingin tuh hanya segini. Mungkin kalau perbandingannya dingin segini tuh hanya untuk 0,5 PK gitu ya. Nah, evap ini dari bagian belakang sama sekali nggak ada, kering juga gitu ya. Nah, dari sini ke bawah kering juga. Nah, sementara di sini termistor. Nah, terprediksi oleh termistor AC bisa mati hidup. Makanya jalan satu-satunya saya akalin termistornya saya pindahin ke area yang pipa datang, karena di situ area yang paling dingin. Cuman sebetulnya dipindahin termistor itu hanya sistemnya itu hanya untuk supaya kompresor itu, mesin itu tetap continue hidupnya dengan tekanan freon rendah gitu ya. Karena kalau termistor itu disimpan di posisi aslinya, karena di aslinya tersebut tidak pipanya itu di evapnya itu tidak ada suhu dingin, maka akan terprediksi oleh sistem, maka outdoor itu akan berhenti gitu, menandakan bahwa AC itu gas freon itu tidak mencukupi gitu ya. Nah, pas kebetulan ini kami pindahkan ya, tapi sebetulnya dengan cara memindahkan termistor ini tentu kalau menurut kami, apalagi pas listriknya yang pas-pasan gitu ya, sangat disayangkan. Kita bisa ngebayangkannya gini ya, jadi proses pendinginan dari 1,5 PK yang aturan harus normalnya itu ya, kurang lebih itu kan sekitar berapa, 12.000 BTU ya. Nah, sekarang hilang seberapa kalau dibandingkan dengan sekarang yang istilahnya dengan PSI tekanan freon hanya 40 tang ampere, karena udah hampir mendekati batas maksimal, itu tidak bisa dipaksakan terus-terusan diisi gas freon, tidak bisa, pasti kompresornya itu overheat. Nah, dengan cara diakalin seperti ini ya tentu sebetulnya akhirnya tuh jadinya tuh begini, proses pendinginannya tidak maksimal ya, perbandingannya mungkin menjadi 0,5 PK, tetapi mengkonsumsi listriknya 1,5 PK, sangat rugi kan. Nah, disitulah mungkin kalau seumpamanya ada yang suka ngakalin mindahin termistor gitu ya, kalau seumpamanya tekanan masih kisaran 60 gitu ya, 60 masih wajar lah gitu, masih berasa lah gitu ya. Tetapi kalau seumpamanya udah tekanan maksimalnya hanya 40 karena disesuaikan dengan tang ampere, dengan ampernya hampir melampaui batas maksimal, itu sangat sangat rugi lah Anda sebagai pengguna AC gitu ya. Karena proses pendinginannya hanya hasilnya 0,5 PK, tapi mengkonsumsi listriknya 1,5 PK, itu aja ya. Jadi sudah jelas ini dengan permasalahan seperti ini ya. Jadi kesimpulannya tuh AC ini kompresor sudah bermasalah. Bermasalahnya sudah parah banget ini mesin kompresor. Karena apa? Walaupun dengan sistem yang sekarang kami pindahkan termistornya ya, lalu tekanan freon hanya sekitar 40-an maksimalnya, itu sangat istilahnya rugi lah Anda mempergunakan listriknya gitu ya. Karena 5,1, 5,2 itu kan udah lumayan kan, udah 1000-an lebih gitu kan, kurang lebihnya ya. Padahal hasil pendinginannya hanya 0,5 PK gitu ya. Lagi pula kalau terus-terusan dengan kapasitas 5,1 ampere terus-terusan dibikin continue hidup gitu ya, karena ruangannya emang harus 1,5 PK, ya lama kelamaan mesin kompresor juga bakalan panas gitu kan, overheat, akhirnya berhenti juga gitu ya. Ya intinya kalau udah bermasalah di kompresor itu, mau diakalin bagaimanapun gitu ya, tetap Anda bakalan rugi. Yang pemilik AC itu akan rugi, terutama rugi di konsumsi listriknya gitu ya. Oke lah, itu saja ya informasi dari kami. Mungkin ini juga pas kebetulan ada yang berkomentar, katanya di evapnya sebagian sejuk, ya mungkin seperti ini yang kami alami gitu, sebagian sejuk, sebagian tidak. Nah, ini juga di indoor kami juga seperti itu, jadi tidak ada salahnya. Yang penting intinya posisi evaporator dan kondensor itu harus posisi bersih. Nah, dengan posisi kondensor dan evaporator bersih, tinggal cek aja tekanan freon
dan ampernya. Ketika freonnya rendah tapi ampernya sudah tinggi, itu permasalahannya ada di kompresor. Dia punya gulungan kompresor ya, dinamo kompresor gulungannya itu sudah bermasalah. Gimana solusinya? Ya cuman ada dua. Mau ganti mesin kompresornya saja dengan yang baru atau beli baru keseluruhannya, gitu aja ya. Ya beginilah namanya risiko beli AC second pas kebetulan pemiliknya juga kurang memahami gitu ya, mana yang dikatakan AC bagus tidaknya, ya seperti inilah hasilnya gitu. Yang sama sekali tidak memahami itu, yang penting begitu dinyalakan nyala aja gitu ya. Begitu sejenak ada dingin, oh iya berasa dingin gitu. Padahal lama kelamaan untuk mendinginkan ruangan yang emang kapasitasnya harus 1,5 PK, ya tidak tercapai gitu ya. Lama ya, mungkin ya nggak bakalan tercapai lah. Ya mungkin waktu belinya begitu dinyalakan cuman ditadahin, maksudnya dirasakan oleh tangan, oh iya istilahnya ada dingin, udah bagus. Nah, belum tentu kan, seperti itu tuh belum tentu, karena emang harus kalau AC second yang masih bagus itu harus mampu mendinginkan sesuai dengan ruangan tersebut gitu ya. Apalagi kalau awam banget dengan istilahnya tekanan freon, arus ampernya, ya udahlah gitu ya. Ini mah risiko gitu, risiko yang pembelinya ini gitu ya. Nah mungkin untuk kedepannya lagi saya sarankan kalau toh ternyata yang belinya masih mau tanggung jawab gitu ya, ya biasanya kan yang beli second itu kan garansi itu tidak akan berani dia memberikan lebih dari 6 bulan, paling lama 6 bulan itu nggak berani dia. Paling berani juga yang memberikan garansi itu 3 bulan gitu kan. Pas kebetulan ini dipakainya bukan di rumah tinggal gitu, sekolahan ini ya. Jadi kan kalau sekolahan itu apalagi di ruangan komputer gitu kan, hanya sewaktu-waktu, jadi tidak begitu merasakan bahwa AC tersebut sebetulnya bermasalah gitu, karena dipergunakannya itu hanya saat ada praktek komputer saja gitu. Oke lah ya, itu saja informasi dari kami, semoga sedikitnya ada manfaat, khususnya bagi Anda yang merasakan atau pernah mengecek, Anda sendiri sebagai pemilik AC pernah mengecek, membuka bagian indoor unit, kondisi AC bersih total gitu ya, tetapi kok evaporatornya dingin atau sejuk sebagian gitu ya. Ini salah satu faktor penyebabnya juga dari sini juga bisa, karena proses pendinginan di evaporator itu ya, yang harusnya normalnya evaporator itu dingin semua ya, ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan evaporator tersebut dinginnya hanya sebagian. Nah ini termasuk salah satunya. Udah berat sebetulnya, ini permasalahannya sudah berat karena sudah ada di kompresor. Kompresor tersebut ampernya sudah tinggi. Oke, itu saja, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.